Dan ini juga kita jadikan lampiran dalam aduan kami untuk mensrea ini, bahwa di situ ada cerita bahwa dari Bapak Kamil katanya uang digunakan untuk ini, tidak apa-apa itu. Tapi dalam aduan kami tetap Pak Kamil yang bertanggung jawab dengan yang menerima uang. Pak Kamil dengan Haji Ari, Pak Kamil dengan Haji Yon, Pak Kamil dengan Haji Kipil, Pak Kamil dengan Bapak Kadir. Itu sudah kita laporkan, itu lengkap dengan menstreanya itu. Hasil dari BPKP iya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi urusan yang hangat. Kayaknya ini dampak dari tendangan selewo. Urusan BUMD, uang BUMD yang awalnya memakai narasi dijadikan bancakan ya di radar, dan setelah itu saya tidak lanjut berbicara dan sandasan bersama direktur. Hari ini saya akan mencoba untuk sandasan sanyak lagi urusan dengan konsultan hukumnya BUMD, karena sebelum ini Radar Madura juga mengeluarkan berita investigasinya gitu ya, berseri yang menulis cerita dari direktur lama Bapak Kamil. Assalamualaikum Pak Risan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Pak Risan. Kalau dulu kan Pak Risan yang bicara tentang persoalan BUMD, ya dulu kan ya. 1 tahun yang lalu, 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Ternyata hari ini tertegaskan. Ya, terbukti bahwa pengelolaan BUMD itu amburadul. Ludruk waktu itu ludruk. Ya, Pak Risan, kita lebih fokus lagi terhadap persoalan-persoalan yang hari ini sedang hangat dibicarakan di publik. Berawal dari berita di Radar Madura, jadikan panjakan. Setelah itu Radar Madura melakukan berseri-seri terkait dengan cerita dari direktur lama gitu ya, yang membuka seluas-luasnya. Kalau dari Pak Direktur BUMD Pak Fauzan itu kan hanya berdasarkan surat kerjasama. Lah kalau yang Pak Kamil ini mantan direktur ini sampai nama-nama. Belum sampai tapi. Banyak nama dan banyak cerita yang sebetulnya karena beliau memang yang mengalami dan yang melakukan. Pak Risan sebagai konsultan hukum BUMD terkait dengan urusan ini, karena pada prinsipnya kalau saya menyimpulkan dari apa yang dikatakan Pak Direktur, ini adalah dalam upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh BUMD untuk menyelamatkan uang negara. Uang negara, ya betul. Sebagai konsultan hukum, apa responnya dari cerita ini semua, Pak Risan? Jadi saya sampaikan dulu bahwa saya hanya salah satu satu konsultan hukumnya, ada 4. Ada Bahtiar, ada Fahrillah, ada saya, ada Adik Bahiruddin. Bahir. Nah, di situ ya. Kita sudah mengkaji ini setelah kita menerima kontrak, bentuknya kontrak kerjasama. Kita mempelajari semua berkas-berkas perjanjian, dan disitulah ditemukan yang mati, yang nggak bayar, yang ditipu semua itu. Bahwa ini kita simpulkan bahwa ini adalah korupsi. Ya sederhananya itu memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau karena jabatannya memperkaya diri sendiri dan orang lain kan gitu. Pelaku utamanya itu ya. Iya, kita tidak usah sebut nomornya aja, bunyinya begitu. Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab? Langsung kita simpulkan juga bahwa 1, Bapak Kamil, mantan direktur ya, sebagai orang yang mengeluarkan uang negara ini. Kita sepakati dulu bahwa uang yang dikelola di BUMD ini adalah uang negara ya, yang berasal dari APBD. Kan begitu, yang dikelola oleh Pak Kamil, dikelola oleh PT Sumber Daya gitu. Yang waktu itu oleh Pak Kamil, entah oleh siapa lagi, biar Pak Kamil yang tahu, itu dikelola dengan cara-cara milik keluarga, kan seolah-olah ini usaha milik keluarga. Sehingga Pak Kamil ini mengeluarkan uang ini seolah-olah terserah dia, tanpa telaah, tanpa kajian, tanpa jaminan. Saya koreksi. Pak Kamil dalam ceritanya tidak dalam konteks semaunya dia, Pak Risan. Dia atas perintah. Oh, tidak bisa. Semua orang juga bisa ngomong begitu. Kita melihat konteks fakta saja. Dalam perjanjian itu sudah jelas yang menandatangani di situ Pak Kamil. Dalam SOP-nya untuk mencairkan uang ini BUMD ini bukan lembaga simpan pinjam. Untuk mencairkan uang dari kas ini pasti harus ada apa? Harus ada lampiran-lampiran di situ, termasuk kajian, jaminan, telaah,
dan hasil keputusan direksi, rapat segala macam ini dikeluarkan sendiri tanda tangan. Pak Rizal, kalau bicara BUMD yang punya komisaris itu Pemda, komisarisnya itu Pemda, yang punya uang itu Pemda. Dulu. Kalau ini perintah dari komisaris atau dari yang punya saham, apakah direktur mau melawan bisa melawan pemegang saham? Loh, nggak bisa begitu urusannya. Kalau dulu udah ada komisaris namanya Dewan Pengawas. Enggak, pemegang saham, bukan komisaris, pemegang saham. Ya nggak bisa, pemegang saham untuk melawan itu harus RUPS dong. Rapat umum pemegang saham kalau sahamnya mau ditarik atau apa. Enggak, ini bukan saham yang diambil. Ini uang yang dikelola, semua penanggung jawab. Bukan penarikan atau menambah saham, Barisan, tapi pemegang pemegang saham kan Pemda, kebijakan BUMD. Iya. Nah, ketika ada perintah dari pemegang saham yang yang tadi adalah Pemda, ini masa mau melawan begini Pak Aliman, kita jangan lebar ke sana. Itu biar jadi dalihnya Pak Kamil. Iya, maksudnya itu kan dalih nanti ketika dia disidik saja sampaikan itu. Sekarang kami lurus saja bahwa ini dalam perjanjian ini mau itu perintah, mau itu terpaksa atau apa, yang pasti yang menandatangani di sini yang mencairkan uang itu adalah mantan dirut. Benar. Gitu aja. Artinya di situ kalau saya membaca dari di berita Radar memang tidak diakui, diakui memang. Iya. Tapi itu semua dicairkan dalam macamnya itu atas dasar perintah. Nah, itu dalih dia saja. Kami melihat begitu. Gitu. Kalau untuk konsumsi media boleh, kalau untuk kita percuma. Artinya Pak Rizal sebagai konsultan hukum BUMD tidak mau memperhatikan pengakuan dari Pak Kamil sebagaimana yang sudah diceritakan di Radar itu. Iya, bukan hanya Pak Kamil, termasuk yang terima uang, yang ikut tanda tangan di situ sebagai penerima uang, berdalih uangnya tidak saya pakai, uangnya dipakai untuk ini, nggak mau tahu kita. Dipinjam nama. Nah, terserah. Itu yang keluar kan dipinjam. Nah, itu hanya dalih mereka saja. Karena nyatanya mereka yang menandatangani sebagai penerima uang, gitu aja. Pak Rizal, kalau pendekatan normatif administratif semacam itu tanpa mempertimbangkan realitas yang terjadi saat itu kan nggak adil juga, Pak Rizal. Oh, kita nggak adil juga buat BUMD. Enggak, maksudnya cerita-cerita itu menurut saya itu sangat itu adalah sebuah cerita yang realistis gitu, Pak Rizal. Enggak. Menurut saya, maksudnya kalau sekarang konsultan hukum BUMD justru melihat dan berdasarkan secara administratif, secara fakta yuridis, itu kan nggak adil juga, Pak Rizal. Oh enggak, apa adilnya buat BUMD? Kalau kita kasihan ya nggak usah lapor, nggak usah ditagih. Siapa yang berani waktu itu terhadap kekuasaan, Pak Rizal? Hah? Untuk menolak perintah penguasa waktu itu, siapa yang berani, Pak Rizal? Banyak. yang menolak perintah banyak. Ini Pak Rizal, karena di sini bukan forum pengadilan ya, makanya saya bicara seperti ini. Itu Pak Rizal ya? Iya. Biar publik juga tahu dan ada keseimbangan informasi dan ada keseimbangan perspektif, Pak Rizal ya? Iya. Urusan nanti pengadilan atau pihak BUMD mau mempertimbangkan itu untuk melakukan langkah-langkah ke depan, ini terserah. Tapi perspektif konsultan hukumnya BUMD tidak sama sekali memakai pendekatan itu, tapi pendekatan administratif pendekatan hukum. Dalam rangka untuk menyelamatkan uang negara yang dikelola oleh BUMD. Jadi ya siapapun yang harus bertanggung jawab secara hukum, ini yang diuber gitu. Iya, yang diuber. Siapapun itu ya. Tidak pandang bulu. Banyak loh ya, ini ada banyak sinyalemen dan juga sinyal-sinyal yang mengalir kemana-mana ini, Pak Rizal. Tidak apa-apa, kalau memang mereka merasa memakai, ya tanggung jawab, kembalikan ya, udah gitu aja. Apakah dari cerita yang saya yakin Pak Rizal sudah baca kan itu kan? Sudah. Anaknya Pak Kamil itu sudah baca. Iya. Kalau model cerita semacam itu kalau hanya memakai perspektif administratif ini nggak kena, Pak Rizal. Tapi kalau TPPU bisa kena ini, Pak Rizal. Jangan TPPU dulu, biar disita saja dulu. Uang ini mengalir kemana? Uangnya ke orang ini. No, katanya dipakai untuk beli rumah. Sita aja. Oh, itu ya gitu. Ya, uangnya dipakai untuk bayar apa? Sita aja, kembalikan aja. Kalau yang nggak ada, sita aja. Uangnya nggak ada, ya di tracing nanti asetnya kan oleh penyidik. Waktu setelah pengadilan itu kan di tracing asetnya. Ya rumahnya atau apanya yang cukup biar disita.
Pokoknya intinya tugas dan kerjasama kita dengan BUMD itu adalah menyelamatkan uang negara yang dikelola oleh BUMD. Kita tidak menerima dalih bahwa uang ini dipakai ini, dipakai ya. itu. Titik. Walaupun mereka ikut tanda tangan, ikut dihukum ya paling setahun kan, ya diilaskan saja 1 tahun gitu. Tidak apa-apa. Pak Risang, ini yang menarik kan begini. Kalau Pak Direktur kemarin itu kan sebetulnya memberikan dispensasi gitu ya. Kalau istilah pondoknya tuh rukhsah. Tapi kalau istilahnya Pak Risang orang hukum dispensasi. Betul. Artinya yang sekarang yang sedang diuber dan yang diusahakan itu adalah bagaimana uang pokok BUMD itu yang bisa kembali duluan. Ya, kembali duluan. Tapi ini kemarin saya sempat podcast dengan Pak aktivis senior di Bangkalan Bapak Dasuki gitu ya, PA GMNI, justru sangat menyayangkan Pak Risang. Kalau itu yang Kejar modal. yang dikejar ya. Karena BUMD mengeluarkan itu atas dasar perjanjian. Kalau keluar dari atas dasar perjanjian, maka ini kerugian terhadap negara. Wah, itu yang kalau pandangan dari konsultan hukum sepakat dengan saudara Dasuki. Gitu. Dalam aduan kita, baik nanti aduan itu akan antara di Polres dengan di Kejaksaan, itu kita menghitung kerugian negara, bukan kerugian BUMD, kerugian negara kan ya. Itu dihitung sak bunga-bunganya, sak keuntungannya dihitung, kita hitung. Karena apa? Kita sudah ada bekal hasil audit review dari BPKP. Kita minta ya sekali lagi ini kacamata kita yang dipakai ini ya sudah, ini perjanjiannya, ini yang diambil, ini kewajibannya. Iya kewajibannya, kerugiannya segitu. Dasarnya ada perjanjian dan hasil review dari BPKP. Kalau pakai itu mestinya kan bukan 23 M dong, lebih 21 M sebenarnya, cuman ya bisa lebih karena ada kayak CV yang di Haji Ari itu yang 1,4 miliar itu keuntungannya harusnya dari 200 juta lebih, 223 juta. Ya kan itu kan berdasarkan perjanjian masing-masing kan? Itu juga kerugian, berarti itu kerugiannya. Itu termasuk dihitung gitu iya. Ya. Pak Risang kemarin Pak Direktur itu sempat menceritakan gini Kak, bahwa setelah saya melakukan koordinasi dengan BPKP dan macamnya itu, ini sudah ditemukan menstrea. Iya, ya kan? Sudah ditemukan menstrea. Menstreanya begini-begini, bahwa ini kalau dalam bahasanya Komisi B, anggota Komisi B Rossi, ini kalbu. Akale bobu. Dari awal akale bobu. Iya. Nah, dalam konteks ini kalau sudah ditemukan awal menstrea, tapi kan bukan penyidik. Ya. Kalau penyidik yang menemukan menstrea, ini kan sebetulnya bisa langsung ke tahap selanjutnya, Pak Risang. Nah, ini yang menemukan bukan lembaga penyidik. Nah, nanti penyidik kan juga akan menggandeng auditor. Saya kira auditor itu sama. Dalam metode audit itu sama. Kan dalam metode audit kerugian negara itu sama. Karena pedomannya juga sama. Dan ini juga kita jadikan lampiran dalam aduan kami. Menstrea ini. Bahwa di situ ada cerita bahwa dari Bapak Kamil katanya uang digunakan untuk ini. Tidak apa-apa itu. Tapi dalam aduan kami tetap Pak Kamil yang bertanggung jawab dengan yang menerima uang. Pak Kamil dengan Haji Ari, Pak Kamil dengan Haji Yon, Pak Kamil dengan Haji Gipil, Pak Kamil dengan Bapak Kadir. Itu sudah kita laporkan itu lengkap dengan menstreanya itu. Hasil dari BPKP itu. Iya. Pemirsa, salah penyidik nanti menyimpulkannya. Pemirsa, saya sebetulnya sejak kemarin sudah mencoba untuk menghubungi Pak Kamil lewat orang dekatnya, tapi beliau awalnya berjanji untuk tunggu dulu, mau mempelajari apa yang diceritakan oleh banyak pihak, khususnya yang diceritakan oleh pihak Direktur BUMD Pak Fauzan. Tapi sampai hari ini saya ketemu dengan konsultannya Bapak BUMD ya Pak Risang, masih belum ada jawaban yang pasti untuk bisa bicara masalah ini. Saya sebetulnya ingin seimbang karena ini bagian dari permintaan dari tokoh masyarakat Bangkal, tokoh birokrasi ya awalnya yang nelpon saya untuk agar ini betul-betul seimbang cerita ini. Tapi sampai detik ini catatannya beliau masih belum memberikan jawaban yang pasti. Makanya saya sekarang bicara dengan Pak Risang. Lanjut Pak Risang, ini kan menstrea yang semacam itu menjadi lampiran tak terpisah ya. Ya. Masukan konsultan hukum BUMD dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan negara BUMD ini sudah jelas ke langkah hukum, Pak Risang? Sudah jelas. Sudah pasti sudah jelas ya, sudah. Untuk yang di Polres ada satu PT yang sudah, direktur PT yang sudah dipanggil. Oh gitu. Untuk diperiksa hari Kamis. Emangnya
Itu atas laporan dari konsultan atas laporan atau atas langkah hukum yang dilakukan oleh BUMD. Kalau yang di Polres yang di Polres ini berdasarkan laporan informasi mungkin dari media ya kan, boleh Polres melakukan itu. Kalau untuk tapi kita walaupun LI kita juga mengirimkan laporan tertulis nanti mungkin hari Kamis atau Jumat ya lengkap. Yang kita laporkan sementara ini 5 ya, PT Tonduk Majeng itu bukan laporan tetapi bersurat ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk karena ini sudah tingkat penyidikan untuk segera tingkat penyidikan sudah penyidikan kalau Tonduk Majeng kan penyidikan kemudian dihentikan. Oh itu kan dihentikan karena kontrak masih berjalan kan dengan alasan kontrak masih berjalan. Ini kontrak sudah habis. Kontrak sudah habis berarti kita bersurat ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk dilanjutkan prosesnya ini, bahwa intinya memberitahukan bahwa kontraknya sudah habis. Karena alasan SP3 kemarin itu gitu ya. Bukan SP3 betulnya, nggak ada jelas surat apa itu kan keluar. Masa nggak ada surat itu. Tapi dulu penjelasan dari Pak Kajari kalau nggak salah waktu itu ada pihak Kajari Bangkalan bahwa itu bohong itu nggak ada suratnya. Ini menarik Mirza. Itu kalau nggak salah saya ingat banget segar dan ingatan saya bahwa ada penjelasan secara langsung yang ditulis dari beberapa media waktu itu. Artinya SP3. Iya, nggak ada. Baca juga kan? Baca, nggak ada. Nggak ada. Cuman stop nggak jelas. Ternyata begitu Mirza. Ya. Tapi kalau orang hukum itu kan harus jelas dengan buktinya. Tapi kalau media, kalau orang yang berwenang berbicara, itu sudah cukup untuk diberitakan. Meskipun itu bohongan itu nggak ada. Nggak ada. Terus setelah Tonduk Majeng kita hanya bersurat, kemudian PT Aman. PT Aman ini 1,5 miliar sudah kita laporkan. Yang dilaporkan ya kita laporkan 2. Yang mengeluarkan uang Pak Kamil sebagai direktur dengan direktur PT Aman kan gitu, Pak Zulkifli kan gitu. Kemudian si PT Cahaya Gading Haji Anwar ya, kalau nama-nama kerjasamanya kan sudah jelas kemarin diceritakan Pak. Iya. Enggak, maksudnya secara perspektif hukum yang saya ingin dalami dengan dari Pak Arisang ini, dari sekian banyak kerjasama dan ini berakibat terhadap kerugian keuangan BUMD, langkah yang pasti sekarang laporan langkah hukum ya. Laporan. Langkah hukum. Terus yang kedua karena Pak Arisang tadi mengaku sudah membaca cerita yang diberikan oleh Pak Kamil gitu ya, yang ditulis di Radar Madura. Ini aliran duit ini mengalir kemana-mana Pak Arisang. Kalau Pak Arisang tadi bilang ini masih belum TPPU, bagaimana bisa mengena kepada orang-orang yang sebetulnya tidak ikut tanda tangan, tapi justru yang menikmati uang ini bukan yang bertanda tangan, bahkan ada yang bilang ini hanya dipinjam nama Pak Arisang. Iya, terserah mereka. Mereka siapa Pak? Ya, yang katanya namanya dipinjam, yang katanya uangnya diambil si A, si B, terserah mereka. Kita hanya tahu bahwa mereka yang terima uang gitu aja. Yang tanda tangan. Iya, tanda tangan itu aja, mereka bertanggung jawab. Udah gitu aja. Kalau kita langkah perdata ngapain? Wong jaminannya nggak ada. Apa yang mau diambil? Enak banget. Mereka kan begini, ini akal-akalan ini, akal-akalan. Ya kalbu itu. Iya, kalbu, akal-akalan aja. Supaya tidak dipidana kita pakai perjanjian, matanya gitu. Berarti ini langkah strategi dari konsultan hukum ya BUMD untuk hanya ke ini dulu sebagai pintu masuk. Urusan nanti penyidik mau memperluas dan mengembangkan ke TPPU, karena menurut cerita Pak Kamil nggak ada TPPU di sini, korupsi. Nggak ada TPPU, sama aja dengan kasus korupsi yang lain, uangnya diterima ini si A, si B, ya tetap itu saja yang didakwakan. Oh gitu? Iya, nggak ada TPPU. Oh, belum dibuktikan dulu kalau itu TPPU, kan semua kan apa buktinya? Mereka akan menghindar semua. Saya tidak pernah terima, kan begitu. Belum tentu begitu kan. Kali ini kan Pak Alimani bertanya hal yang tidak tentu. Justru ini berdasarkan dari cerita Pak Kamil. Nah, kalau kan cerita, kalau kita fakta. Kita faktanya tertulis di situ. Kalau dari fakta administrasi ya. Iya, fakta aktual ini. Fakta administrasi. Iya, bukti aktual di sini, autentik. Tapi saya kok justru merasa yakin ya dari cerita Pak Kamil ini itu betul-betul realistis, tidak hanya fakta. Ya, biar Pak Kamil yang cerita. Itu cerita yang realistis menurut saya Pak Kamil. Iya, terserah. Artinya banyak orang yang sebetulnya yang memang
yang memang dipinjam nama gitu. Nah, yang silakan. menikmati uang itu bukan orang yang tanda tangan dan yang mengatasnamakan. Yang tidak mau terseret, yang merasa terima uang, yang merasa terima uang, yang merasa namanya dipinjam silahkan tagih. Yang merasa nerima uang silahkan kembalikan, kan gitu saja. Oh gitu. Gitu saja. Artinya meskipun demikian, apa yang saya sampaikan ini Pak Arisan juga tidak menutup bahwa tidak hanya orang ini yang bertanggung jawab. Silakan. Silakan sebut saja. Kalau orang yang yang punya tanggung jawab secara hukum ini merasa bahwa namanya dipinjam atau duitnya tidak dinikmati sendiri, Ya. tagih. Gitu Tagih. ya. Tapi BUMD akan berhadapan dengan saudara gitu kan. Ya, betul. Gitu ya, Pak. Betul. Sederhana saja, nggak usah ruwet. Iya. Nggak usah kita berpikir Karena nama-nama banyak-banyak. ini bukan nama-nama sembarangan loh Pak Arisan. Bagus malah, berarti banyak uangnya kan. Kembalikan. Nama-nama yang diterang Pak Kamil ini sinyal dan isyarohnya gitu Iya. ya. Ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, sekali lagi bagus. Orang-orang elit ini penting ini Bagus. banget gitu. Daripada kita berhadapan dengan nama-nama tidak jelas. Jangan-jangan antara kasus korupsi asesmen dan Barjas lebih seksi ini. Bisa jadi. Lebih seksi ini karena nama-namanya ini masih berputar di orang-orang elit. Iya, dan lebih sederhana ini. Lebih sederhana. Kalau yang tadi kalau yang Pak Bupati ini kan kemana-mana gitu Kemana-mana. kan. Kalau ini kan lebih terkanalisasi. Lebih terkanalisasi. Terkanalisasi kemana? Yang hanya menandatangani perjanjian itu saja. Ya. Antara yang memberi dan menerima sudah. Dan ini bukan uang nenek moyangnya, ini uang negara. Menarik pemirsa. Ini penjelasan dari konsultan hukum. Sederhana penjelasan saya, nggak usah panjang-panjang. Akan melakukan langkah-langkah langkah hukum dan itu saja. Kalau meskipun ada cerita tandingan ya, berita tandingan dari mantan Dirut BUMD Swadaya Bapak Kamil bahwa beliau dalam ceritanya tidak menikmati serupiah pun. Iya, silakan sampaikan. Justru menceritakan bahwa ini disuruh ini ada perintah ini dan lain sebagainya, seolah-olah dia tidak berdaya untuk menolak perintah. Dan saya harus menceritakan ini karena ini bagian tak terpisah dari cerita yang sudah saya baca. Iya. Meskipun sebetulnya saya ingin sekali Pak Kamil mau bercerita dengan saya di sini. Sebetulnya bukan hanya Pak Kamil, lebih bagus kalau Pak Aliman juga mengundang Direktur PT Cahaya Gading, Direktur PT Aman, Direktur CV Asisa, Direktur CV Dharma Putra, Direktur PT Tonduk Majeng. Lebih bagus. Saya coba. Lebih bagus. Mudah-mudahan Iya. bersedia. Iya, lebih mempermudah kerja kami. Sebetulnya saya mau saja Pak Rizal untuk mengundang mereka. Cuma apakah beliau mau untuk bersedia untuk bercerita di sini sebenar-benarnya? Pilihannya dua, bercerita di sini atau bercerita di penyidik. Saya yang ada dalam pikiran saya itu begini, saya takut dikira karena memang kebiasaan di Kabupaten Bangkalan ini kalau ada persoalan semacam ini dianggap cari duit Pak Rizal. Kan iya Pak Rizal. Iya. Saya khawatir ketika mengundang mereka dikira saya ikut memeras. Kalau saya sudah cukup kaya, nggak akan memeras. Kalau memeras saya minta uang yang banyak, nggak akan sedikit. Makanya saya sampai detik ini atas dasar pikiran itu saya memang tidak mengundang orang-orang yang disebut dan CP-CP dan PT-PT yang disebut oleh Pak Direktur untuk diundang berbicara di sini. Tapi saya sebetulnya ingin mengundang Pak mantan Direktur. Kalau mau tidak mau seolah-olah sendiri-sendiri, undang bareng saja. Tapi mudah-mudahan setelah ini tayang, mudah-mudahan ada tawaran dari pihak terkait gitu ya, baik PT yang melakukan kerjasama untuk bercerita sebenarnya dan saya akan kasih ruang agar tidak terkesan saya hanya memberikan ruang kepada Pak Rizal. Betul, sebelum dipanggil penyidik cerita aja di sini. Sebelum cerita ke penyidik, cerita ke sini di sini dulu. Oke, ini ya catatannya bagi teman-teman dan saya yakin orang-orang yang disebut di situ ada orang yang kenal dengan saya. Saya memberikan ruang siapapun dari nama-nama itu kalau mau bercerita di channel ini, saya siap untuk memberikan fasilitasi dan akan berbicara dengan saya. Apakah mau counter apa yang dia diceritakan dari Sang atau mau menceritakan yang sebenar-benarnya terkait dengan urusan persoalan bagaimana hutang dan perjanjian itu terjadi waktu itu. Betul. Pak Rizal ya? Iya, bagus. Pak Rizal silakan sampaikan kalau mau ada yang ingin disampaikan, kalau sudah dianggap cukup ya sudah. Ada sedikit. Silakan Pak Rizal. Kembalikan saja
ada uang BUMD cukup. Itu ya. Iya. Pemirsa, Ya. sekali lagi saya ulangi bagi teman-teman yang ingin mengkonfirmasi terhadap cerita ini, baik di sebelumnya dari Pak Direktur, kalau dianggap apa yang saya ceritakan dan saya sandasan dengan pihak BUMD ada janggalan dari kalian, ada cerita yang disembunyikan, ada cerita yang tidak sama. Ada sedikit lagi, tidak apa-apa. Boleh silakan. Nah, jadi malah ada satu perusahaan UD Mabruk itu seolah-olah dalam administrasi itu membayar lunas. Ternyata dia membayar lunas dengan cek kosong. Cek kosong BRI. Jadi belum lunas. Ini parah sudah ini. Itikadnya sudah parah. Jadi kita tidak ada jalan lain kecuali jalur hukum. Tambahannya telah pemirsa. Tapi sekali lagi saya ulangi ya, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman yang yang kebetulan menjadi para pihak dari apa yang kita bicarakan ini, kalau ingin mau meluruskan dan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi cerita-cerita ini, saya akan kasih ruang untuk bercerita sini. Bisa datang ke sini, hubungi saya, atau saya yang mendatangi di mana kita ketemu untuk bercerita agar publik juga seimbang mendengarkan cerita-cerita ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.